Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan 1. Untung Supardi sebagai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan 1. Gorga Perlawanan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Media Jakarta Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Jabatan Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak memutuskan menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang mutasi dalam jabatan pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak akan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2020. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijaya memutuskan menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pemindahan pejabat fungsional penilai pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Fungsional penilai pajak ahli muda KPP Media Jakarta Utara, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, ditetapkan di Jakarta pada tanggal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Januari tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Dampingi pejabat yang akan diambil sumpah. Saudara-saudara yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah jabatan menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat.
Penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Menteri Keuangan Republik Indonesia disaksikan saksi pejabat Indonesia serta saksi pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Kami mohon mendekat ke meja penandatanganan Bapak Andika Arisandi, SST, MEC, Dev, mewakili pejabat yang dilantik. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, demikian pula saksi pejabat dan Bapak Andika Arisandi disilakan kembali ke tempat semula. Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama Kementerian Keuangan, pejabat yang hari ini dilantik, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pagi hari ini Jakarta diguyur hujan, macet di kantor ya. Tapi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita semua diberi kesehatan dan bisa berkumpul di ruangan pada hari ini. Kita berkumpul untuk menyaksikan suatu momentum penting, yaitu pelantikan 4 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Madya Jakarta Utara, serta pejabat fungsional penilai ahli muda KPP Madya Jakarta Utara. Pelantikan ini bukan sekedar formalitas, ini momentum, kata Pak Sekjen. Momentum untuk menegaskan ulang bahwa kita sedang dipercaya negara. Kepada saudara-saudara yang saya lantik hari ini, saudara bukan menggantikan kursi, tapi saudara mengambil alih kepercayaan. Kepercayaan negara, kepercayaan rakyat kepada kita, dan kepercayaan pegawai pajak yang setiap hari bekerja lurus, kerja benar, dan menjaga marwah Kementerian Keuangan. Dan saya menyampaikan terus-menerus bahwa kepercayaan itu mahal, membangunnya lama, mungkin bisa seumur hidup kita, sepanjang karir kita di pajak maupun di Kementerian Keuangan. Tapi merusaknya gampang saja. Kalau kita salah langkah, 1 detik, 1 hari sudah rusak semua cita yang baik kita bangun bersama-sama. Bisa hanya dengan 1 kejadian aja, kita bisa langsung ambruk kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang tepat, yang diperlukan, yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu bukan dibangun lewat slogan, bukan lewat acara seremonial, tapi lewat perilaku sehari-hari, profesional, transparan, dan akuntabel selama bertahun-tahun. Makanya saya ingin menegaskan kembali bahwa 1 orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang, dan karena itu saya tidak ragu untuk menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil sampai pemberhentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan.
Jadi ini kan ada beberapa kasus di mana pegawai pajak kita sekarang sedang diproses di KPK dari level bawah sampai level tertentu ya. Tapi saya ingatkan lagi bahwa mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tapi jangan juga sampai dikibulin, bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ini, kita ambil langkah strategis sampai ke level Kakambil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga bea cukai sekaligus, dan pegawai Kementerian Keuangan yang lain, bahwa atasan bertanggung jawab atas tindakan di bawahnya. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya. Nanti ini saya duga bukan yang terakhir, mutasi ini kita akan lakukan dalam waktu 1 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besaran lagi. Bukan karena ada indikasi penyelewengan atau apa, tapi kita lihat ada beberapa kerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya. Jadi teman-teman nanti tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, karena image-nya bukan saya, bukan Anda, tapi image pajak dan keuangan. Dan yang paling penting lagi itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita, yang setahun kemarin kita sulit sekali meningkatkannya. Saya yakin dengan teman-teman yang lebih baik nanti ke depan, harusnya sih target pajak kita masih bisa dicapai. Saudara semua memimpin unit di garis depan. Di situ wajib pajak datang, dunia usaha datang, di situ kepercayaan negara dipertaruhkan. Jadi nanti kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, kasih tahu saya, kita beresin rame-rame bersama ya. Jadi jawaban saudara bukan hadiah, tapi amanah. Ini menentukan NKRI, bukan pendapatan aja. Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepercayaan kepada kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi keutuhan NKRI pada akhirnya ya. Jadi peran Anda ya nggak main-main nih, wajib main. Di situ ya. Gue nunjuk ke situ. Sini sama sana ya. Peran Anda nggak main-main. Anda main-main, kita bisa susah semua. Satu negara ya. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya banggakan, Presiden sudah memberi arah jelas lewat Asta Cita. Kita diminta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Soal arah kita sepakat makin cepat, dan harus didukung oleh pembiayaan yang cukup dari kinerja pajak dan bea cukai nanti yang lebih baik lagi ke depan. Tapi kita juga harus lihat konteks 2026, APBN tahun ini amat menantang, kebutuhan belanja negara harus tetap terjaga, dan itu hanya mungkin kalau penerimaan negara kuat. Dan penerimaan negara hanya bisa dijaga kalau kepercayaan publik ada. Karena itu, kepada pejabat yang baru dilantik, saya minta langsung kerja. Segera koordinasi internal, segera konsolidasi internal juga, tetapkan strategi dan pastikan organisasi bergerak untuk mengamankan target penerimaan negara. Ini jadi bukan pilihan, ini mandat yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara semua, kita sering bicara fraud triangle. Kedengarannya teori, padahal simple. Oh, saya baru tahu juga nih. Yang ngarang Pak Sekjen. Satu, triangle yang pertama adalah tekanan. Tekanan hidup, tekanan lingkungan, tekanan gaya hidup, kadang tidak kelihatan. Makanya pimpinan harus kenal orangnya, bukan cuma pekerjaannya. Dua, kesempatan. Kalau pengawasan longgar, SOP bolong, kewenangan tidak dikendalikan, maka kesempatan muncul. Dan kalau kesempatan muncul, udah itu. Tinggal tunggu niatnya. Rajin ke masjid apa enggak. Ntar ke masjid, mintanya doanya biar diputihkan. Nggak boleh. Tuhan mainnya keras, kalau melanggar Anda disikat aja nanti. Nggak ada pemutihan di bukunya Tuhan. Kan? Sama, di kita juga sama. Dan sisi yang ketiga dari triangle itu adalah pembenaran. Ini yang paling bahaya. Cuman sekali atau sudah biasa
atau kita bilang semua juga begitu, atau uang yang dikumpulkan dipakai untuk umroh atau naik haji dengan anggapan Tuhan memaafkan atau memutihkan itu yang jadi salah satu angle yang berbahaya, seperti bersih tapi merugikan kita semua. Begitu pembenaran dibiarkan, organisasi pelan-pelan rusak dari dalam. Makanya saya tegaskan lagi, pengendalian fraud triangle harus dimulai dari pimpinan. Tapi Pak, saya sudah periksa semua tabungan mereka berapa tahun terakhir, yang termasuk yang di sini. Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal aja, termasuk yang diproses ya, yang sedang diproses. Jadi sepertinya orang pajak dan bea cukai atau keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi Anda jangan anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain, atau orang lain bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya nggak ada masalah. Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan, kami dan Sekjen dan pimpinan komponen di sini, supaya Anda bisa hidup tenang, betul, cukup, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita di Kementerian Keuangan punya 3 lines of defense. Ini pertama, pimpinan dan pegawai operasional. Integritas diuji bukan saat diawasi, tapi saat memegang kewenangan tanpa pengawasan langsung. Itu yang penting ya. Lini kedua, kebijakan, pengendalian internal dan manajemen risiko. Ini bukan penghambat, tapi penjaga jalur. Dan yang ketiga adalah audit internal. Audit bukan mencari kesalahan personal, tapi memastikan organisasi belajar dan membenahi diri. Tapi 3 lini itu kan suka menimbulkan prosedur-prosedur yang kusut di dalam. Memang kadang-kadang prosedurnya dibuat kusut. Nanti Pak Sekjen, Pak Internal Affairs, Pak Irjen dilihat lagi, yang kusut-kusut dibereskan. Jadi nggak ada alasan, ini saya bypass karena kusut sih buat aturannya. Jadi seolah-olah mereka dipaksa ke arah sana. Ini beresin lagi nanti ke depannya. Jadi saya tegaskan lagi, ketiga ini tadi harus jalan bersamaan. Kalau satu pura-pura, yang lain akan ikut jebol. Atau jangan dibuat supaya susah sehingga arahnya ke pembobolan tadi ya. Teman-teman sekalian, saya tahu tekanan kerja besar, ekspektasi tinggi, sorotan publik tajam, tapi di situ integritas menjadi pegangan. Kalau pekerjaan dijalankan lurus, keputusan diambil jelas, dan pimpinan hadir di lapangan, insya Allah kepercayaan akan tumbuh dan semakin kuat ke pajak, bea cukai, dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kita harus menjaga martabat organisasi Departemen Keuangan secara keseluruhan. Dan kepemimpinan yang memimpin akan muncul dengan sendirinya. Anda harus yakin bahwa saya nggak akan belok kiri kanan, kemana-kemana atau disogok orang. Jadi Anda harus berani menjalankan tugas Anda sesuai dengan yang digariskan di masing-masing lini atau level Anda ya. Ya kalau ada yang ribut-ribut, hajar. Kalau ada yang bawa backing, hajar. Kalau yang backingnya terlalu kuat, kasih tahu saya. Kita backingnya presiden langsung, jadi Anda nggak usah takut. Kan nggak ada bintang kan, nggak ada bintang lebih tinggi dari presiden kan. Jadi harusnya Anda semua nggak ada hambatan untuk melaksanakan tugas Anda. Kecuali Anda punya niat sendiri yang nggak bagus. Jadi kita jaga itu bersama. Pimpinan harus menjaga itu. Saya ucapkan selamat kepada saudara yang hari ini dilantik. Harapan masyarakat ada di pundak Anda, dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Jadi pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir.